Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Harapan dan doa saya kiranya kita semua berada dalam topangan kasih sayang Allah Bapa serta kekuatan kuasa Roh-Nya. Yohanes 14 ayat 27-31 merupakan bagian yang kita renungkan pada kesempatan ini. Namun kita akan memfokuskan pada ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kecemasan dan ketakutan adalah reaksi terhadap stres yang memiliki ciri-ciri psikologis atau kejiwaan dan fisik. Perasaan itu diduga muncul di dalam bagian amigdala, suatu bagian kecil sebesar biji kacang almond yang terletak pada bagian tengah dalam otak kita. Wilayah otak yang mengatur banyak respon emosional yang kuat. Gangguan kecemasan dan ketakutan dalam jangka pendek memang berguna mempersiapkan diri kita untuk menghadapi krisis dan membuat tubuh menjadi lebih waspada. Namun efek fisiknya bisa menjadi kontraproduktif, yaitu menyebabkan pusing, mual, diare, dan sering buang air kecil. Ketika hal tersebut berlanjut, kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik setiap kita. Berbagai hal dapat memicu otak untuk mengirimkan sinyal ke dalam tubuh kita untuk memunculkan reaksi berupa cemas yang sesungguhnya adalah alarm bagi diri kita untuk menghadapi sumber kecemasan atau sebaliknya menghindarinya atau tidak melakukan apapun terhadapnya. Disinilah muncul istilah fight or flight, berperang atau meninggalkan atau menghindari. Setiap orang pernah mengalami kecemasan dan ketakutan. Namun jika hal ini telah menjadi suatu hal yang menetap pada diri kita, maka kita perlu memperhatikan hal ini lebih serius lagi. Sebab ketakutan dan kecemasan yang berlebih dapat mengganggu kesehatan mental, demikian juga fisik kita. Jauh sebelum Sigmund Freud menemukan hal ini dalam teori kejiwaannya, maupun Shakespeare menggambarkan adanya kecemasan yang berlebih dalam gambaran dua tokoh yang ditulis dalam karya sastranya. Sesungguhnya Kristus telah mengetahui betapa rentannya diri kita manusia terhadap situasi di sekeliling kita yang mudah berubah, maupun kondisi diri kita sendiri dalam perubahan langsung yang dapat kita alami, semisal kepergian atau kematian orang yang kita kasihi secara tak terduga, entah oleh karena sakit, kecelakaan, atau hal apapun yang bersifat mendadak, atau perubahan-perubahan fisik, ekonomi, sosial yang terjadi langsung pada diri kita karena kecelakaan, sakit yang berkepanjangan, pemutusan hubungan kerja, bangkrutnya usaha atau bisnis kita, atau adanya konflik antara kelompok masyarakat di sekeliling kita atau anggota keluarga kita, maupun peperangan antara negara, seperti yang sedang terjadi antara Ukraina versus Rusia, maupun kondisi penyakit yang dialami oleh hampir sebagian besar atau seluruh dunia, seperti yang dialami hari ini oleh karena COVID-19. Semua itu dapat menyebabkan kita mengalami kecemasan dan ketakutan. Kecemasan dan ketakutan akan keberadaan kita. Kecemasan dan ketakutan akan hari esok dan masa depan kita atau anak-anak kita. Sebab itu, sebelum dirinya pergi meninggalkan murid-muridnya, kembali pada Bapa Surgawi melalui peristiwa kematian yang begitu mengerikan, yaitu penyaliban yang keji, dan kebangkitan serta kenaikannya ke sorga, Yesus memberikan suatu warisan atau pemberian berharga yang disebutkannya tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Dunia mungkin dapat memberikan kita solusi-solusi yang cepat, namun bersifat jangka pendek dan sementara untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan akan hal-hal yang kita hadapi, maupun yang menjadi momok bagi kita dalam alam pikir kita. Namun ketika kita masih hidup di tengah dunia yang cenderung mudah berubah dan tidak terkontrol oleh kita sepenuhnya, bahkan perubahan itu cenderung juga ke arah yang buruk, bukan sebaliknya. Semua menjadi solusi dari dunia bagi persoalan-persoalan itu tidak akan menetap atau bertahan lama. Apa yang diberikan diwariskan oleh Yesus yang dapat menjadi jawaban mengatasi kegelisahan, kecemasan, atau ketakutan dalam hati dan pikiran kita akan segala perubahan yang terjadi di sekeliling kita atau pada diri kita secara langsung? Ya, damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Yunani eirene terkait kata shalom dalam bahasa Ibrani. Arti eirene sendiri adalah damai atau istirahat, berbeda dengan perselisihan dan menunjukkan tidak adanya atau akhirnya perselisihan, seperti yang dipengaruhi oleh bahasa Ibrani shalom yang artinya keadaan sehat atau sejahtera. Ini menunjukkan keadaan yang tidak terganggu dan keberadaan yang tidak terusik oleh gangguan apapun. Damai yang merupakan hasil dari pengampunan yang dinikmati tidak boleh dikacaukan dengan damai yang telah dibuat oleh Kristus oleh darah salibnya, di mana kita diperdamaikan dengan Allah
oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Atau dengan kata lain, damai ini adalah sesuatu damai yang berbeda dalam maknanya, sedikit berbeda dalam maknanya. Damai sejahtera di mana perselisihan di dalam diri kita, oleh karena kekacauan pikiran dan perasaan akibat ketakutan dan kecemasan, itu ditiadakan. Ini artinya adalah satu kondisi hati dan pikiran yang dikuasai oleh ketenangan, yang disebabkan oleh pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan akan kasih, kuasa, dan kedaulatan Allah sepenuhnya atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, atau sekeliling kita, baik pada masa lampau, sekarang maupun akan datang. Di dalam kasih, kuasa, dan kedaulatannya yang penuh dan sempurna itu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, baik bagi kesejahteraan fisik maupun mental spiritual kita. Damai sebab Kristus pergi kepada Bapa, namun Ia tidak meninggalkan kita sendiri. Ia, Immanuel, beserta kita dalam roh dan firman-Nya. Damai sejahteraku tinggalkan padamu. Ini berarti damai sejahtera ini merupakan warisan berharga yang ditinggalkan bagi murid-muridnya, bagi orang percaya. Damai sejahteraku berikan kepadamu. Ini berarti damai sejahtera ini milik Kristus sepenuhnya, bersumber dari Kristus, bagian dari Kristus. Ini diperteguh dengan kata dalam bagian awal ini, damai sejahteraku ku tinggalkan, ku berikan. Sesuatu yang ditinggalkan atau diwariskan dan diberikan kepada seseorang atau sejumlah orang tentunya harus menjadi milik sepenuhnya dari si pemberi. Jika tidak demikian, tentunya hal itu tidak mungkin dapat ditinggalkan atau diwariskan dan diberikan kepada orang atau kelompok orang itu. Ini yang membedakannya dari damai sejahtera yang diberikan dunia yang bersifat sementara. Makanan bagi tubuh ini, pakaian, rumah, tempat tinggal atau menginap, kesenangan-kesenangan yang kita peroleh dengan bekerja maupun dapat kita beli atau kumpulkan, bahkan pemberian orang lain, memang memberikan kita ketenangan atau damai dan sejahtera, rasa puas, cukup, senang, kenyang, dalam kurun waktu tertentu saja, namun tidak untuk selamanya. Ketika situasi berubah seperti hari ini, dunia masih dilanda COVID-19, perang antara Rusia versus Ukraina yang ditakutkan dapat memicu perang dunia 3, kenaikan harga atau kelangkaan minyak goreng, beberapa kebutuhan hidup lainnya yang juga meningkat harganya, kesulitan usaha, penghentian kerja, dan sebagainya. Semua memberikan damai sejahtera yang awalnya cukup, tidak lagi cukup untuk memberi damai sejahtera dalam pikiran hati kita. Kita menjadi takut cemas, bahkan ketika kita membiarkan ketakutan kecemasan menguasai pikiran dan hati kita, terus-menerus pada akhirnya kita menjadi depresi, bahkan bisa lumpuh, tidak melakukan apapun, menyerah pada kondisi yang ada, bahkan memutuskan mengakhiri hidup yang sebenarnya pemberian Tuhan dan hak Tuhan sepenuhnya atas diri kita. Agar kita tidak dikuasai dan dilumpuhkan oleh ketakutan dan kecemasan berlebih dalam pikiran dan hati kita, mari kita lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, penuhi ruang pikiran dan hati kita dengan hal-hal yang baik, benar, berkenan kepada Allah, dan membangun diri kita. Seperti kata Rasul Paulus, pikirkanlah semua yang baik, yang benar, yang suci, yang kudus. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita itu akan memenuhi kita, akan memenaungi kita. Filipi 4 ayat 7 sampai yang ke-9. Yang kedua, rawat, jaga, dan pergunakan warisan atau pemberian yang terbaik, damai sejahtera Kristus ini kepada kita dengan jalan membaca, memahami, merenungkan, dan mengingat semua janji-janji itu yang menjaga damai itu tetap ada dalam hati kita. Sebagaimana perkataan dari Paulus dalam poin pertama tadi. Yang ketiga, ketika ketakutan dan kecemasan melanda, singkirkan dan gantikan dengan keyakinan yang bersumber dari tindakan Allah yang telah Allah lakukan dalam hidup kita dan janji-janjinya yang pasti akan dilakukannya atas hidup kita. Janji bahwa Allah beserta kita hingga kesudahan segala sesuatu. Kiranya Tuhan damai sejahtera kita menaungi dan memenuhi kita dengan damai sejahteranya yang menyingkirkan segala ketakutan dan kecemasan dalam pikiran dan hati kita. Amin.